Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Justus, yang beribadah kepada Allah dan di rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu.
Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, hari ini kita akan belajar kembali dari karakter Paulus. Di mana di episode pertama kita belajar tentang bagaimana kita harus seperti Paulus. Seseorang yang berani menyatakan kasih karunia Allah. Aku rasul yang ke-13. Belum ada satu orang di bumi pun yang berani menyatakan panggilan dirinya dengan perkataannya sendiri. Itu Paulus katakan. Tetapi Paulus bukan seseorang yang sombong, bukan seseorang yang halusinasi, bukan seseorang yang mengada-ada. Tetapi Paulus seseorang yang menyatakan keberadaannya Allah, di mana dia juga menyertai dengan keberadaan kelemahannya dia. Seringkali kita melakukan, kita menggemakan, kita memberitakan, kita menggaungkan, kita memuliakan seakan-akan kasih karunia Allah sebagai pemberita Injil, sebagai kesaksian buat Kristus. Tetapi semua yang kita lakukan akan menjebak kita membonceng kemuliaan itu. Sehingga banyak hamba Tuhan yang dimuliakan oleh manusia pada akhirnya bukan menggemari Alkitab yang digemakan, bukan mencari firman Allah yang Allah berikan ketika hadir ibadah, tetapi menilai hamba Tuhan itu yang memberikannya. Kita terjebak karena seringkali seseorang tidak menyertakan seperti Paulus yang mengatakan, aku penganiaya jemaat. Seringkali banyak orang tidak menyatakan kesalahan, kelemahan dia, kekurangan dia, kebusukan dia, kenaifan dia, kebodohan dia.
Kebajingan dia, kejijikan dia dengan menyertakan kisah masa lalunya, termasuk di dalam ketika bersaksi untuk Kristus, juga ketika kita memberitakan Injil kebenarannya Tuhan. Seringkali kita terjebak, mulut kita memuliakan Tuhan, tapi pada akhirnya iblis bekerja di antara semua pendengar kita. Yang dimuliakan akhirnya hambanya, bukan Tuhannya. Kefanatikan terhadap pengajaran, kefanatikan terhadap aliran, kefanatikan terhadap gerakan kekristenan, pengikut Kristus dari zaman yang namanya ortodok, dari zaman yang namanya Rasul Petrus, Rasul Paulus, sampai hari ini yang dipertentangkan, yang membuat selisih, mengagungkan golongannya sendiri. Bahwa yang dibicarakan itu yang paling baik atau yang paling benar. Kita terjebak di dalam kemuliaan Injil karena kita bukan Injil. Paulus menyatakan, aku rasul ke-13, tapi aku bukan rasul yang dari diriku sendiri, karena aku penganiaya jemaat. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, aku dipilih dan dipanggil menjadi rasul ke-13. Itu menceritakan, meneguhkan bagaimana firman Allah yang diperkatakan oleh Yesus. Barang siapa mengikut aku, tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Barang siapa tidak ingin kehilangan nyawanya oleh karena aku, salah satunya menyatakan kebobrokan diri di masa lalu. Salah satunya kesalahan yang hari ini kita buat. Saudaraku, kita ceritakan kemuliaan Tuhan di kesaksian, tetapi kita harus menyertai, hari ini saya masih belajar bagaimana hubungan saya dengan anak-anak, hubungan saya dengan tetangga, hubungan saya dengan jemaat, hubungan saya dengan pastor saya, hubungan saya gini, masih belajar. Banyak kesalahan yang saya masih buat. Bukan mendiskreditkan, memojokkan atau menjatuhkan pastor-pastor yang dipakai Tuhan, yang diikuti luar biasa oleh umatnya, oleh karena Tuhan. Tetapi secara tidak sengaja banyak pastor, dia memberitakan Injil, tok, selesai. Sehingga kemudian Injil dinyatakan, lawatan Allah dinyatakan, kebenaran Allah dinyatakan, dia tidak sengaja membonceng di dalamnya. Sehingga diikuti. Kalau hamba Tuhan ini pasti Tuhan bicara. Kalau hamba Tuhan itu kita koreksi hamba Tuhan itu. Enggak gitu dak sebetulnya. Enggak boleh khotbah itu dengan kayak gitu. Enggak sejahtera aku. Lihat pakaiannya aja enggak sejahtera. Dan sebagainya. Kenapa? Karena kita platformkan foto, kita bentuk status Yesus itu ada di dalam hamba Tuhan ini, tidak ada di dalam hamba Tuhan yang lain. Tuhan cuma bicara melalui hamba Tuhan ini, tidak bicara melalui hamba Tuhan yang lain. Kita terjebak di dalam itu. Baik hamba Tuhannya, baik yang mengikuti pengajarannya atau pemberitaan Injilnya. Seringkali dan banyak jemaat yang ketika hamba Tuhan ini datang, hamba Tuhan ini yang khotbah, hamba Tuhan ini yang hadir, maka orang berbondong-bondong datang. Sedang hamba Tuhan yang satu, orang malas datang. Karena yang satu ini lawatan Allah terjadi. 9 karunia Roh Kudus bekerja. Pelepasan, urapan, nubuat, kesembuhan dan sebagainya. Semua itu benar. Tetapi ketika masuk ke gereja, namanya jawatan guru yang bekerja, yang mengupas Alkitab, menceritakannya seperti Apolos nanti yang kita pelajari. Seperti Paulus yang kita pelajari. Paulus tidak
tidak melakukan mujizat. Allah melakukan mujizat dalam kehidupan Paulus. Petrus, dia jalan, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Paulus digigit ular, enggak mati. Petrus, Tuhan bekerja membuat orang semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus membuat gubernur bertobat. Kenapa? Kesaksian hidup dia. Karena bayangannya enggak menyembuhkan orang sakit. Kepala sipir penjara menerima Yesus karena kesaksian hidupnya Paulus. Bukan namanya penjara temboknya roboh. Bukan namanya borgol itu tiba-tiba lepas karena menyanyi. Nggak ada. Sama-sama Tuhan yang bekerja. Paulus dari kesaksian penderitaan dia mengikut Kristus, yang sebagian besar hidupnya hidup di penjara, disitulah lahir firman Allah yang dia tulis. Banyak yang lahir dari penjara. Sejarah gereja yang menuliskan itu, saudara, termasuk Alkitab. Dalam titik terendah Paulus, Tuhan menuliskan isi hatinya. Seringkali kita melihat hamba Tuhan dipakai, kita kejar dia. Tidak salah, Petrus seperti itu. Dalam pemakaian Allah yang luar biasa, banyak orang bertobat ikut Yesus. Tetapi ada satu orang tokoh yang menulis di Alkitab, yang terbanyak, yang hidupnya di titik terendahnya. Dia hampir sebagian besar hidup dia di penjara. Yang dituliskan kisah hidup dia, bukan mujizat yang Allah lakukan dalam hidup dia. Yang dituliskan bagaimana dia dibawa ke langit ketiga, lalu diletakkan duri dalam daging, iblis yang menggocok dia. Petrus tinggal nyaman di istana yang Tuhan Yesus tinggalkan, yaitu di Yerusalem. Petrus hidup dalam titik tertinggi hidup dia. Tuhan beri. Tapi ingatlah, penulis Alkitab terbanyak, hukum tata laksana gereja yang dilaksanakan hari ini ditulis oleh Paulus. Liturgi, hukum dasar dari panggilan sampai namanya pendirian jemaat ada di tangan Paulus, bukan di tangan Petrus. Bagaimana Allah membagi kemuliaan dia. Dan dua pribadi yang berbeda. Petrus tidak pernah menuliskan masa lalu dia. Penulisnya nama yang lain. Di 4 kitab Injil, kitab Petrus tidak menceritakan. Paulus dalam tulisan dia menceritakan bagaimana dia menganiaya jemaat. Dua-duanya benar. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus hari ini, kita membaca kedua-duanya. Kita juga membaca tokoh-tokoh yang lain. Kelengkapan Alkitab Tuhan berikan. Yang kita harus pelajari semua untuk kita adopsi, untuk kita lakukan, untuk kita pelajari. Menjadikan kita dibenarkan sama dengan mereka. Tetapi kita diperbaharui hari lepas hari di dalam roh dan pikiran. Paulus yang tulis. Dari tata laksana gereja. Lalu yang namanya tata laksana panggilan ilahi dari jawatan sampai karunia. Sampai yang namanya akal budi. Semua kehidupan di bumi yang diberikan oleh yang ilahi diberikan kepada Paulus untuk dituliskan oleh Tuhan. Bukan kepada penulis yang lain, saudaraku. Ada hikmat tersembunyi, kita harus belajar. Sehingga hari ini saudaraku, mungkin saudara biasa-biasa pelayanannya. Mungkin saudara cuma sekedarnya pelayanannya. Tetapi yang Allah inginkan, saudara harus hidup benar adanya dari kebenaran yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Dari seluruh kehidupan saudara. Ada dua.
kebenaran yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, seperti Petrus di mana menyembuhkan orang sakit dari bayangannya, lebih hebat dari Yesus. Tetapi saudara harus belajar dari Paulus di mana dia menceritakan masa lalu dia yang salah. Sehingga kita tidak terjebak dalam kemuliaan Allah di mana iblis akhirnya menonton kita. Kita sendiri membawa diri kita memuliakan segala sesuatu yang mulia, tapi membawa kita tidak melihat kepenuhan daripada tubuh Kristus. Yaitu kita cuma dibenarkan. Kita disediakan pengampunan anugerah kasih karunia yang luar biasa. Tetapi pribadi yang luar biasa dan berkenan kepada Tuhan, salah satunya kita belajar dari Paulus, di mana dia mengakui masa lalu dia, behind the scene, yang namanya black hole, sisi terkelam, sisi terendah, sisi yang terhitam, yang paling busuk yang pernah terjadi dalam hidup kita, yang pernah kita lakukan. Itu membuat sebuah situasi yang sehat, di mana kita melihat diri kita melihat namanya orang lain yang dipakai Tuhan, itu dari mata batin rohani yang sehat. Bahwa ketika ada seseorang salah, kita harus ampuni. Karena kita melihat orang itu bisa ada sisi gelap, sisi terendah, sisi tersalah, sisi terlemah. Karena kita udah terbiasa melihat sisi terlemah, sisi terendah, sisi tersalah kita. Aku ini orangnya emosian, walaupun aku itu melayani Tuhan. Aku tuh masih belum bisa melepaskan diri daripada ketergantungan akan uang. Walaupun aku tuh sungguh-sungguh sama Tuhan, walaupun aku memberi kepada orang miskin, tapi kalau gak punya duit, aku gak bisa. Namanya punggung saudara. Saudara perhadapkan terhadap matahari yang berjalan memimpin hidup saudara di depan saudara. Namanya pengakuan dosa. Itu yang akan membuat rohani kita, hidup kita, pikiran kita, mental, moral, tubuh, jiwa, dan roh kita terbuka untuk Tuhan. Dan boleh menjadi kesaksian bagi Tuhan. Seperti Paulus tuliskan. Aku Rasul ke-13, aku tidak layak disandingkan dengan beliau-beliau yang mulia. Karena aku penganiaya jemaat. Tetapi karya Allah di dalam kehidupan Paulus, dia yang terbanyak, dia yang terperinci, dia yang Tuhan berikan untuk ke depan, yang namanya pengikut Kristus, diberikan di tulisan Paulus. Tata laksana, struktur pelayanan, termasuk anugerah yang ilahi, dari panggilan, jawatan, pengurapan, bahasa roh dan sebagainya, ada dalam tulisan Rasul Paulus, termasuk larangan-larangannya. Sedang Paulus mengalami yang ilahi, bukan tidak mengalami ilahi, di bawah langit ketiga. Tetapi tidak dinampakkan kepada orang. Kalau Petrus jelas nampak, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Khotbah 5.000 orang bertobat. Kalau Paulus diusir, lempar batu, dimasukin penjara. Kayaknya enggak berhasil. Hamba Tuhan ini kayaknya enggak berhasil. Sia-sia melayani Tuhan. Kayaknya enggak ada apa-apanya. Coba lihat pendeta saya misalnya gitu ya. Pastor saya, mentor saya, gereja saya. Tuh lihat, kalau lihat dia, aduh tuh lihat. Kayaknya enggak ada kemajuan. Tapi di dalam hidup orang itu, ingat ada parut Kristus. Alkitab yang diterjemahkan Lembaga Alkitab, buku itu cari parut akan keluar. Hati-hati, di tubuhku ada parut Kristus, artinya ada tulisan Allah. Sehingga perjalanan Paulus yang penuh penyiksaan, titik terendah,
titik yang dihukum terus, salah terus, dipandang salah sama orang Yahudi, dipandang salah ahli Taurat. Saudara-saudara sendiri pun memandang salah. Kayaknya tidak ada pengakuan saudara yang ada di sana. Ingat, apakah saudara itu Paulus sebenarnya? Sehingga dalam pelayanan gak boleh putus asa. Dalam pelayanan gak boleh memandang rendah pelayanan sendiri. Nggak boleh menilai, mengukur, menimbang bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, apalagi bilang saya gagal. Apapun apabila hati saudara melakukan segala sesuatunya, punya hati untuk Tuhan, saudara sudah melakukan untuk tubuh Kristus. Saudara sudah menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Paulus tidak diikuti 5.000 orang. Paulus cuma mendirikan di satu tempat dia tinggal. Lalu berkembang sendiri, dia letakkan anak-anak rohaninya dari kota ke kota. Aku tahu aku harus masuk ke sana, penjara menunggu aku. Petrus lari. Dua karakter berbeda. Bukan Petrus itu jelek, tapi ada kelemahan di Petrus. Ada kelemahan orang-orang besar Tuhan ini. Ada kelemahan daripada orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Sehingga Anda yang merasa lemah, yang mengakui kelemahan, sadarkan kelemahan, justru di sana terletak kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Mungkin tidak menumpang tangan orang itu sembuh, tetapi saudara sedang mengalami metamorfosis. Perubahan karakter di pribadi saudara. Saudara sedang dibentuk Tuhan seperti ulat yang akan keluar menjadi kubu-kubu dengan meninggalkan kepompongnya. Hal-hal masa lalu itu akan tertinggalkan dengan sendirinya ketika saudara mau dimandikan, diberikan warna yang baru, dimandikan dengan air, dimandikan dengan firman Allah. Yesus katakan, engkau sudah bersih sebab engkau sudah dibersihkan oleh karena firman-Ku. Terhadap murid-murid, bagaikan bejana siap dibentuk. Mungkin saudara sedang dibentuk Tuhan. Saudara tiba-tiba menjadi kepompong, jelek, nempel gelantung-gelantung, gak ada yang indah. Tetapi di dalam diri saudara ada yang indah, yang pada suatu hari akan nampak warna tersendiri yang tidak ada orang lain punya. Perhatikan ini saudara-saudaraku. Paulus itu tidak ada orang lain yang punya. Hidup dalam penderitaan, hampir seumur hidupnya di penjara, tidak ada pengakuan. Yang mengakui cuma pengikut dia yang sedikit. Tetapi salah satu karyanya mengubahkan pengusaha Aquila Priscilla yang, dengarkan baik-baik saudaraku, yang mengajarkan guru besar fasih Taurat namanya Apolos. Seorang pengusaha kemah yang gak pernah sekolah Alkitab. Ketika sama-sama tinggal satu rumah mengontrak bersama Paulus, tertularkan, terinfluence, terimpartasi oleh karena mendengarkan pengajaran Paulus. Mungkin kongko-kongko minum kopi, pulang dari jualan kemah capek karena mungkin kontrak bersama 2 tahun. Kamu yang di bagian sayap rumah sana, aku sayap rumah sini, tinggal bersama di satu rumah. Secara tidak disadari oleh Paulus, tidak pernah ditulis muridnya Paulus. Tidak seperti Timotius, Titus. Tetapi Aquila Priscilla tanpa pendampingan Paulus mengajarkan seorang guru besar, yaitu orang yang fasih Taurat namanya Apolos. Mengajar seorang guru besar di bidangnya, yaitu jalan-jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan Tuhan gak terselami.
Tidak ada bagian tubuh manusia yang tidak berharga buat manusia. Walaupun kuku selalu dipotong, tapi dia selalu tumbuh. Walaupun rambut selalu dipotong, dia akan selalu tumbuh. Walaupun rambut memutih, tapi dia tetap tumbuh. Tidak ada di dalam Tuhan tuh walaupun aku melayani Tuhan, tapi aku gak berharga. Gak ada. Di dalam Tuhan selalu menjadi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Menjadi Paulus penganiaya jemaat menjadi rasul ke-13 yang menuliskan belasan Alkitab, yang menjadikan seorang pengusaha pedagang kemah mengajar seorang guru besar. Gara-gara diajarin jalan-jalan Tuhan. Gara-gara sharing jalan-jalan Tuhan, cerita. Tiba-tiba Tuhan jadikan Aquila Priscilla menjadi pengajar jalan-jalan Tuhan kepada guru besar. Kalau Petrus dirinya yang dibesarkan sama Tuhan. Ada panggilan-panggilan yang berbeda. Tidak ada sebuah hal pun yang meninggikan atau merendahkan sebuah panggilan Allah. Apapun, siapapun saudara. Bagaimanapun saudara. Dan seperti apa saudara. Karena itu penentuan Tuhan. Jadi jangan pernah menghakimi diri. Tetapi kita beritakan kesembuhan yang Tuhan berikan. Pemulihan yang Tuhan berikan. Kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan membuat yang baru. Tuhan menjadikan baru. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Berkat Tuhan baru setiap hari. Semuanya diperbaharui. Gak ada satu sel tubuh ini yang gak diperbaharui. Gak ada satu ciptaan Allah yang gak diperbaharui. Pohon keluar bunga yang baru walaupun bunga itu rontok. Daun selalu mengeluarkan yang baru walaupun daun itu rontok. Manusia melahirkan manusia walaupun dia mati. Termasuk hewan melahirkan hewan yang lain walaupun dia mati. Segala sesuatunya berkesinambungan. Karena segala sesuatunya kehidupan Allah yang menyambungkan kehidupan saudara. Dari masa lalu saudara sampai masa depan saudara. Itulah Paulus. Tetapi hal yang kedua kita harus pelajari. Yang di depan kita belum tentu bangga di hadapan orang lain. Belum tentu mulia di hadapan orang lain. Termasuk saudara sendiri memuliakan apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin saudara saat ini sedang kecewa dengan rumah tangga saudara. Padahal sebenarnya saudara sedang dibentuk karakter saudara untuk menjadi pasangan yang sesuai yang diinginkan Allah. Pasangan yang baik menurut pandangan Allah dan pandangan manusia. Jangan dibalik. Favor of God, favor of man. Bukan favor of man, favor of God. Diakui manusia dulu baru diakui Allah. Tidak. Yang diakui manusia belum tentu diakui Allah. Kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Paulus tulis itu. Ada sisi yang lain yang Paulus tulis, sisi yang seringkali kita tidak mau melihat. Yaitu namanya kegagalan, kekalahan, namanya nadiran, titik nadir, titik terendah, titik tergelap, titik tersalah, titik yang paling dosa. Pertanyaannya, Allah tahu enggak? Seumur hidup saudara apa yang saudara lakukan, Allah tahu. Allah adalah pengampun, dia sediakan pengampunan. Cuman kita terima akibat. Sehingga apapun saudara, itu tidak ada yang luput daripada penglihatan Tuhan. Engkau ada dalam tembok-tembok pandanganku. Engkau ada di dalam tatangan tangan-tanganku. Tidak ada yang pernah luput dari hadapanku. Permasalahannya, saudara mau melihat gak apa yang Tuhan lihat?
Saudara mau melihat enggak apa yang Tuhan lihat dalam diri saudara? Jadi saudara melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat saudara. Seringkali kita melihat Tuhan, kita enggak mau melihat apa yang Tuhan lihat di kita. Kita cuma menceritakan kemuliaan Tuhan, sementara kita tidak memberitakan kesalahan kita yang sudah diperbarui Tuhan. Tuhan selalu memulai dari hal yang kecil. Tuhan selalu mengampuni dari hal yang salah. Jadi kalau kita semua mencari yang benar saja, tidak pernah ada dalam kamusnya Tuhan. Tidak ada orang langsung hebat, tidak ada. Aquila Priscilla tetap jadi pengikut. Walaupun sudah mengajar terhadap Apolos. Seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya. Yesus adalah guru buat kita semua. Sehingga apapun terjadi, saudara adalah murid. Apapun terjadi, kita harus melihat apa yang Allah lihat. Itulah Paulus. Sehingga nggak boleh ada lagi kegentaran di hati kita. Nggak boleh ada lagi keraguan, apalagi melecehkan diri sendiri. Meninggalkan pelayanan karena merasa nggak berguna, nggak layak, saya bodoh, saya nggak sekolah, saya nggak pernah belajar Alkitab, saya nggak punya gembala yang baik, yang mau mengerti saya nggak punya mentor yang baik. Saya beberapa kali ketemu, saya itu kecewa Pak dengan mentor saya yang dulu. Tidak, itu cara Allah membentuk saudara. Karena Paulus pun diperlakukan yang sama. Kisah Galatia 2. Tapi Paulus tidak melakukan yang sama yang dilakukan oleh Petrus. Munafik kamu Petrus. Galatia 2. Saudara pelajari itu. Bagaimana Allah mengajar dari tua-tua gereja. Sehingga Paulus marah, Paulus kecewa. Tapi tidak menyimpan kekecewaan dia yang membawa dia pada lari dari panggilan. Dia tidak mau menerima lagi kebenaran. Dia tidak mau menerima lagi Apolos. Apolos dibawa, guru besar dibawa sama dia. Lalu dia nggak menolak rasul-rasul yang lain karena Rasul Petrus salah. Dia bawa Timotius masuk Yerusalem cukur, menceritakan pelayanan dia kepada para rasul. Ada Rasul Petrus. Menerima masa lalu yang gelap, menerima bahwa kita seperti Paulus menganiaya jemaat, kita akan mampu menerima orang lain yang melakukan kesalahan. Demikian gampangnya nanti kita terima. Ya udah mau diapain? Ya kalau memang gitu diterima saja. Cuman kita letakkan pada bagian yang tepat buat dia. Kalau kelemahan dia nanti berjalan di tempat yang tidak tepat, contoh pedang ditaruh di meja makan melukai anak-anak. Tapi kalau es jeruk yang segar menyegarkan anak-anak. Es jeruk ditaruh di kandang kuda, kudanya minum jeruk, mules nanti saudaraku. Beda arahnya. Sehingga saudara harus mampu menempatkan diri. Tidak ada yang hina, tidak ada yang rendah. Semua dipakai karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Amin saudaraku. Mari kita masuk ke dalam kebenaran Alkitab pada episode kedua. Tolong ditayangkan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ayat selanjutnya. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka
sama-sama tukang kemah. Saudaraku perhatikan ini dulu. Saudaraku perhatikan bahwa Paulus itu seseorang yang tinggal di dalam lingkungan hamba-hamba Tuhan. Sekolah sampai S3 di Gamaliel University. Usia muda menjadi namanya anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama. Kehidupan dia itu agama semua, imam semua, saudaraku. Enggak ada orang lain. Tetapi di sini kita belajar bagaimana keterbukaan Paulus menerima sesuatu yang kebetulan. Dia tinggal bersama dengan Aquila dan Priscilla. Dan bagaimana Paulus secara quote and quote membabi buta menceritakan tentang Kristus. Sampai pada satu titik hasilnya Aquila Priscilla menceritakan tentang jalan-jalan Tuhan kepada guru besar yang namanya Apolos. Orang yang fasih Taurat itu guru besar, saudaraku. Kalau sekarang S3, PhD, profesor dalam bidang sejarah gereja, dalam bidang bahasa Ibrani, dan sebagainya. Apolos orang yang guru besar Taurat. Bagaimana Aquila Priscilla quote and quote menundukkan untuk Apolos belajar menerima lalu melakukan di dalam perjalanan selanjutnya apa yang diajarkan seorang pedagang. Agak nyimbang dikit, pengusaha itu dipakai Tuhan loh. Ada dua yang nanti saya akan bicarakan dalam materi ini, Aquila Priscilla dan Ananias Safira. Aquila Priscilla orang yang berdagang tapi dia memberitakan Injil, melayani Tuhan. Salah satunya menjadi guru, lahirlah namanya Apolos. Buah pengajaran mereka. Bagaimana Paulus orang yang terbuka. Sehingga kita tidak pada tempatnya kita fanatik dengan satu hal, sebenarnya kita tidak membuka diri dengan hal yang lain. Sedang Allah sudah bekerja berbeda dengan Yerusalem. Yaitu Paulus melahirkan Aquila Priscilla. Yerusalem itu ditopang oleh para pengusaha namanya Ananias Safira. Lalu ada orang yang namanya Yusuf menjadi Barnabas. Halo. Bagaimana Barnabas melahirkan Paulus? Ketemu di Antioquia. Tetapi Paulus melahirkan Aquila Priscilla yang mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Sebuah kontekstual yang tipis-tipis, saudaraku. Tetapi hari ini kita melihat sebuah celah Alkitab yang kita masuki untuk kita belajar. Bagaimana Paulus membuka diri. Kalau Petrus mengumpulkan dana pelayanan dari para pengusaha. Akhirnya menjadikan namanya Barnabas. Yang awalnya bernama Yusuf. Yang menjadi seseorang yang membawa Paulus ke dalam pelayanan lalu melayani bersama Paulus. Sederhana dulu yang ini. Tetapi yang kita masukin celah ini, saudaraku. Bagaimana pada saatnya kita harus mulai membuka diri. Kita tidak boleh terhimpit sempit. Saya melayani di gereja saya saja. Saya melayani, saya cuma punya kemampuan pelayanan ini saja. Saya melayani dengan uang saja. Saya melayani dengan khotbah saja. Saya melayani cuma buka komsel saja. Sajanya harus kita mulai hapuskan, saudaraku. Karena Tuhan itu dinamis. Selalu baru setiap pagi. Tuhan juga selalu memperbaharui pelayanan-pelayanan ada di bumi. Ditambah-tambahkan, semakin bertambah kasih karunia di dalam pelayanan.
Yesus itu memberi makan 5.000 orang pengikut dia. Hari ini gereja dengan pengikut jutaan udah banyak, saudaraku. Bagaimana Allah memperbarui pelayanan di bumi? Yesus 5.000, sekarang tuh yang 5 juta aja udah banyak. 1.000 lipat, saudaraku. Nah, kalau kita patokan sempit, terhimpit oleh Alkitab yang tercatat oleh terlek, nggak boleh ini, nggak boleh itu, maka nggak boleh lebih dari 5.000. Injil nggak akan berkembang seperti hari ini. Orang-orang kota metropolis seperti Singapura, seperti kota-kota yang lain, kota-kota yang megah, yang berisi kekayaan di bumi, nggak ada gereja. Lah Yesus kan dulu nggak pernah mendirikan bangunan. Ngapain kita mendirikan bangunan? Kita nanti seperti tempat ibadah orang Yahudi yang akhirnya menolak Yesus. Kita nggak boleh membangun sinagog. Semuanya nggak boleh, sempit pandangannya. Paulus membuka diri, ternyata hal yang baru Tuhan kerjakan, yaitu pasangan suami istri yang melayani Tuhan yang namanya pembuat kemah. Hari ini Tuhan bicara bagaimana perubahan perilaku dari membuka diri, mampu menerima orang lain di dalam kelemahannya. Membuka diri melihat sisi masa lalunya black hole, lalu mulai memberitakannya. Membuat ketika kita terima berita seseorang, kita sudah tidak punya standar untuk seseorang itu. Yang ada adalah hati yang memberi. Paulus lakukan itu. Dia di dalam rumah tinggal bersama Aquila Priscilla. Dia beri seluruh keberadaan Injil dia untuk dia beritakan kepada Aquila Priscilla. Maka lahirlah pelayanan Apolos yang memberitakan jalan Tuhan. Dan ditulis dengan berani. Awalnya Apolos kurang berani. Apolos dari pelayanan Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dilengkapi oleh Allah. Apolos pun orang yang membuka diri untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Oh, khotbah gini saya nggak suka. Oh, pengajaran gini nggak suka. Oh, itu sesat. Begitu gampangnya mengatakan sesat. Coba kita pelajari Yesus. Ketika mengutus 70 murid-murid cerita orang-orang yang bukan dari kita menengking setan, setan kabur dari mereka pakai namamu. Kalau mereka nggak menentang kita, mereka di pihak kita, biarin aja. Yesus terbuka. Yang bukan murid dia ikut-ikutan murid. Ngusir setan di dalam namanya, setan kabur. Kata Yesus, kalau dia tidak menentang kita, dia itu di pihak kita. Saudara mengerti ya? Injil jangan dikotak-kotakkan di sebuah ruang pemikiran. Gereja, pemikiran daripada teologia, pemikiran daripada kehidupan kita sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri, keluarga sendiri, turunan ini, maka saya nggak bisa melayani di gereja ini, gereja itu, golongan ini, golongan itu. Apalagi mengatakan sesat, apalagi menjadi panutan banyak orang mengatakan golongan lain sesat, walaupun mungkin yang dikatakan itu mengkoreksi, ada kelebihan mungkin. Enggak apa-apa, saling menyempurnakan, karena Allah selalu menyempurnakan umatnya, termasuk hamba-hambanya. Amin, saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa kita harus mulai membuka diri, membuka seluruh keberadaan kita untuk Allah mulai menambah-nambahkan yang baru. Mungkin yang belum pernah terjadi, belum pernah kita alami. Mungkin segala sesuatu yang belum pernah kita miliki. Mungkin segala sesuatu yang belum pernah mendatangi hidup kita. Tetapi harus diawali seperti Paulus. Dia menerima seluruh keberadaan dia, termasuk masa lalu dia. Yang namanya aku penganiaya jemaat. Sehingga dia mampu menerima Aquila Priscilla. Yang mungkin gak mengerti apa-apa. Yang mungkin masih berdosa. Dia terima hidup bersama. Bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Injil yang diberitakan itu akan melakukan kehendak Allah.
Karena Injil yang didengar melahirkan iman, menjadikan Aquila Priscilla pengajar guru besar fasih Taurat namanya Apolos. Injil itu tidak terbatas. Pikiran kita itu terbatas. Sehingga hari ini kita harus akhiri di mana pikiran kita itu adalah kotak yang membatasi Injil dan kuasa Yesus. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.